Dia ngeliatin aku. Apa dia akan minta biar aku pindah keranjang aja? Semalam mungkin Diandra kecapean, makanya gak sempet ngajak aku pindah kali ya. Dan jangan-jangan dia mau ngajak pagi ini. Bukannya ada pepatah, tak ada rotan akar pun jadi, tak ada malam, pagi pun mari. Ih mas, kenapa kamu malah senyum-senyum sendiri? Enggak, aku gak mau dianggap udah gak tahan. Ih, jangan sampai suami aku mikir kayak gitu tentang aku. Gimana badan kamu udah enakan belum? Kamu tadi malam tidur pules banget. Hari ini kamu istirahat aja di rumah dulu, gak usah ngapa-ngapain. Mas, aku udah gak apa-apa kok. Badan aku udah enakan. Kepala aku juga udah gak sakit sih ini sebenarnya. Mas, rencananya dalam waktu dekat ini aku mau bikin grand opening resto gudeg kita. Jadi banyak sih sebenarnya yang hari ini aku harus siapin. Banyak banget. Oh, udah jam segini. Aku siap-siap sekarang deh kalau gitu. Aku mandi deh. Ayo mas, minggir. Harus gimana lagi, Di? Biar kamu bisa percaya penuh sama aku. Biar kamu gak menghindar lagi dari aku. Halo? Selamat pagi Pak Dim. Mohon Pak, terpaksa saya telepon pagi lagi. Ada hal urgent Pak. Iya, ada apa? Ada kebakaran Pak di salah satu pangkalan armada kita. Pemadam kebakaran sudah saya panggil. Hah? Kok bisa? Oke, saya segera ke sana ya. Mas, ada apa? Kenapa mas? Di, ada kebakaran di salah satu pangkalan aku. Dan aku harus buru-buru ke kantor, Di. Tadinya aku pengen nganterin Freya ke sekolah, tapi kayak gak sempet. Jadi, kamu sama Freya nanti diantar sama Raga ya. Aku udah minta dia standby dari pagi. Gak apa-apa ya, sayang? Mas, nggak apa-apa. Kamu nggak usah mikirin apapun, mas. Semoga nggak ada korban jiwa ya, mas. Semoga juga apinya cepet padam. Ya, udah. Kamu gak usah khawatir ya, sayang. Aku mandi dulu ya. Iya, mas. Lagi, Mas? Udah. Misi, Bu. Oh iya. Liz? Iya, Bu. Coba tolong kamu lihat, kamu bukain. Ya, baik, Bu. Iya. Alah, pagi-pagi teh udah ada cowok ganteng. Punten, Kang. Mau cari siapa? Cari Lilis ya? Teh Lilis namanya. Kenalin, saya Raga, supir baru di rumah ini. Saya baru direkrut oleh Pak Dimitri untuk mengantar Ibu Diandra. Jadi sekarang ada supir khusus segala. Hebat. Dimitri memang benar-benar nggak tanggung-tanggung ya manjain perempuan murahan itu. Jangan sebut Diandra kayak gitu. Dia istri aku. Lagian kenapa sih emangnya kalau aku hire supir buat Diandra? Setelah kejadian kemarin yang hampir mencelakakan dia. Dan terutama mertuanya sendiri yang hampir ngebunuh dia. Papa ingat ya? Papa nih berhasil keluar dari penjara. Anggaplah itu jadi kesempatan buat Papa. Karena kalau Papa nggak berubah, aku yakin memang tempat itu cocok untuk Papa. Sayang udah siap? Yuk kita jalan yuk. Iya. Raga, kita jalan. Mari, Pak. Pak, kami jalan dulu ya. Ayo, nak. Supirnya katanya, anak itu sudah betul-betul nggak menghargai aku lagi. Dan itu karena ulah Diandra. Tasku kelupaan lagi.
Ini teh rumah apa kayangan ya? Ini gak ada ranteng pisan. Pak Jupiter, Pak Dimitri, terus sekarang supirnya juga muni ganteng. Yang di kampung mah gak ada apa-apanya. Beruntung kamu, Lilis. Pak, Bu, kita berangkat sekarang? Ya. Oh iya, pernah ingat. Om, ini kan pernah tolongin aku. Oh iya, kamu itu adik kecil cantik yang waktu itu ya? Iya. Aduh, maaf ya Om, pangling banget. Loh, Freya udah pernah kenal sama Om Raga? Iya, ya saya waktu pernah sama suster Peri sama Om nakal di jalan tiba-tiba ada om-om jahat. Pernah ditolongin deh sama om keren ini. Oh ya ampun, Raga makasih banyak ya. Kita bukan cuman berterima kasih sama kamu karena udah nolongin kita, bahkan anak kita juga kamu tolong. Makasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Wah nggak nyangka ya, ternyata hampir semua keluarga saya udah pernah utang budi sama kamu. Saya juga sebenarnya nggak nyangka sih Pak, ternyata Freya ini itu anaknya Bapak. Oh ya Raga, sekarang kamu punya tanggung jawab yang cukup besar. Ini mobil saya ini hanya kamu aja yang boleh bawa. Untuk kamu nganterin Diandra dan Freya kemanapun itu. Dan saya mau kamu tetap waspada, jangan pernah ngebut, selalu was-was di jalan. Dan kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan, terutama kalau ada orang yang meneror istri saya dan anak saya, kamu langsung kabarin ke saya ya. Baik Pak. Mas, udah ya, kamu gak usah khawatir ya. Aku bakalan baik-baik aja kok. Aku sama Freya bakalan baik-baik aja. Kamu juga. Kamu kerjanya hati-hati, selalu waspada. Oke? Ya. Yaudah kalian jalan Gi. Nanti pas jam makan siang, dari kantor aku mampir ke restoran ya. Biar kita makan siang bareng. Oh ya Mas. Terus sekolah dulu ya Ayah. Dadah ya. Oke, hati-hati sayang. Salim nak. Putri kecil, mau duduk di depan atau di belakang? Saya mau duduk di depan deket om keren ini, boleh gak Bunda please? Boleh, boleh, boleh. Asik. Yuk, sini. Hati ya. Mas, jangan. Kenapa sih? Ya udah nanti malam ya. Nanti malam dong. Ya. Yes! Kenapa Pak? Enggak, yes, ini. Tadi tiba-tiba klien saya yang udah lama banget terus dia ngabarin proyeknya deal. Makanya jadinya yes. Selamat ya Pak, semoga proyeknya sukses. Oh, harus sukses dong. Makasih ya. Ya udah kalian jalan di sana. Ya. Oke, sayang, nanti ya. Iya Mas. Dah. Udah Mas. Mari Pak. Mari. Semoga siang cepat berlalu dan malam cepat menjelang. Gue mau bantuin lo, Pit. Tapi sebelumnya, gue perlu nama perusahaan bokap lo, nama perusahaan abang lo, dan juga nama lengkap dan foto mereka. Oke, gua kirim sekarang juga. Nama perusahaan bokap gua AS Construction. Dan ini foto bokap gua, namanya Adam Wijaya. Perusahaan kakak gua Aidantara Transport. Dan ini foto kakak gua, namanya Dimitri Aidan Wijaya. Wait, what? Ini bukan... Wait, jadi ini kakaknya Jupiter? Ini kan laki-laki yang waktu itu gue lihat lagi... Gue tahu mungkin sekarang gue kelihatan bodoh, kelihatan memalukan, kelihatan rendah. Tapi itu semua nggak seberapa dibanding yang udah gue bikin ke istri gue. Iya, iya ini cowok yang waktu itu gue videoin. Kan bener kan?
Ini suaminya Diandra berarti. Udah kayak Diandra ya? Biar gue make sure. Bu, Ya? Bu, saya kan tadi udah nganter Freya. Ya. Terus saya juga udah ngelap mobil tuh Bu sampai kinclong. Sekarang saya udah nggak ada kerjaan lagi nih Bu. Kebetulan saya itu orangnya nggak suka nganggur. Jadi kalau berkenan boleh nggak saya ikut bantu Ibu di dapur? Aduh, kamu mau bantu apa ya? Soalnya kan di dapur itu cuman masak atau kalau nggak cuman bersih-bersih. Ya. Saya jadi bingung mau kasih kerjaan apa. Ibu tenang aja. Saya itu orangnya bisa masak dan bisa bersih-bersih. Jadi saya tuh dari kecil kan orang tua saya udah nggak ada Bu. Saya dibesarkan sama ayah saya dan saya tinggal di rumah tante saya yang dia pekerjaannya itu adalah tukang bikin kue. Jadi memang saya dari kecil sudah sering membantu tante saya. Jadi ya udah biasa sama urusan dapur. Ya ampun, jadi ibu kamu udah nggak ada juga? Juga. Oh, jadi Ibu Diandra juga nggak ada orang tua? Iya soalnya ibu saya udah nggak ada sejak saya lahir. Oh, berarti kita berdua senasib ya Bu? Ya udah, Raga kalau gitu nanti seandainya ternyata kamu memang cukup terampil di dapur, kamu boleh bantu-bantu banget kok. Nanti saya bisa kasih tambahan dari situ. Aduh Bu, nggak usah Bu. Gaji dari Pak Dimitri itu udah lebih dari cukup. Mana ada Bu driver kayak saya gajinya segini, ya kan? Jadi kalau buat saya, selama saya bisa pasti saya akan selalu bantu orang yang baik sama saya. Ya udah kalau gitu, terserah kamu aja. Nanti saya kenalin kamu ke staff-staff di sini kalau gitu ya. Oke. Yaudah, kalau gitu saya duluan ya Bu ya. Iya.